Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Anggreni dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi cara berkomunikasi efektif mata kuliah keterampilan komunikasi. Cara berkomunikasi efektif. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Anda setiap hari pastinya berkomunikasi dengan teman kerja, keluarga, atau bahkan orang asing yang baru dikenal. Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu Anda untuk bisa saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya membuat orang lain senang bercakap-cakap dengan Anda. Bahkan bukan hanya itu, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik bisa membuka peluang bisnis atau karir untuk Anda. Oleh karena itu, memiliki komunikasi yang baik menjadi penting. Cara berkomunikasi yang baik. Berikut ini ada beberapa tips Anda sebagai cara berkomunikasi yang baik. Pertama, diam dan dengarkan. Saat sedang berbicara dengan orang lain, Anda hanya perlu membuka mulut tetapi juga telinga. Saat lawan bicara Anda sedang mengutarakan pemikirannya, jangan memotong tetapi diam dan dengarkan kalimat yang diucapkan. Hal ini hanya membuat Anda bisa berkonsentrasi mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara Anda, tetapi juga membuatnya merasa dihargai. Kedua, fokus saat sedang mendengarkan. Cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi. Tetapi seringkali Anda mungkin kurang melatih kemampuan mendengarkan Anda. Anda mungkin pernah menyadari bahwa Anda sering melamun saat seseorang sedang berbicara, padahal mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Ketiga, cari tahu apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan. Terkadang orang lain belum tentu bisa memberitahukan isi pikiran dan perasaan dengan lancar. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh lawan bicara Anda. Anda dapat meminta lawan bicara untuk mengulang kembali perkataan lebih jelas ataupun menanyakan bagian ucapannya yang tidak dimengerti. Keempat, perhatikan gestur tubuh lawan bicara. Berkomunikasi dengan orang lain juga meliputi memperhatikan gestur tubuh dari lawan bicara Anda. Hal ini penting karena sebagian besar komunikasi kita menggunakan bentuk nonverbal. Gestur tubuh orang lain dapat menampilkan bagaimana atau perasaan lawan bicara terhadap Anda. Misalnya, melipat lengan menunjukkan bahwa lawan bicara merasa defensif atau kurang kontak mata dengan Anda, menandakan bahwa orang tersebut tidak tertarik melanjutkan pembicaraan dengan Anda. Serta
Jangan lupa untuk memperhatikan gestur tubuh Anda, karena lawan bicara juga dapat menganalisis Anda melalui gestur tubuh yang ditampilkan. Yang kelima, terbuka dan jujur. Salah satu kunci berkomunikasi yang baik adalah dengan menjadi orang yang terbuka dan jujur dalam menyampaikan pemikiran serta perasaan Anda. Tidak mengungkapkan yang sebenarnya tidak hanya merusak kepercayaan orang lain terhadap Anda, tetapi juga membuat orang lain tidak ingin terbuka dan berbicara lagi dengan Anda. Bila Anda baru saja berkenalan dengan orang baru, sampaikan saja hal-hal benar yang memang tidak masalah jika diberitahukan kepada orang lain daripada mengarang-arang kisah hidup yang tidak benar. Menghargai apa yang disampaikan. Selalu menghargai setiap perkataan, pemikiran, perasaan maupun masukan dari orang lain, karena semua orang memiliki perspektif masing-masing. Jangan hanya menuntut agar dapat dihargai, tetapi hargai juga pendapat orang lain. Ketujuh, sisipkan humor. Anda tidak perlu menjadi orang yang lucu atau selalu melontarkan lelucon, tetapi Anda sesekali menyisipkan humor ke dalam percakapan dengan orang lain untuk membuat diskusi menjadi lebih menyenangkan. Untuk mendapat perbendaharaan humor, Anda bisa membaca buku atau menonton film dan video komedi. Kedelapan, mencari solusi jika ada masalah. Saat ada masalah, jangan saling menyalahkan. Cara berkomunikasi yang baik berpusat pada mencari solusi yang terbaik dan melakukannya. Fokus pada pemecahan dan berbaikanlah setelah konflik selesai, seperti meminta maaf, berpelukan, dan sebagainya. Sembilan, jangan terbawa emosi. Mudah untuk terbawa emosi saat Anda sedang berdebat dan berdiskusi dengan sengit. Namun, membicarakan suatu hal yang emosi justru tidak akan memberikan jalan keluar. Anda justru terus mengeluhkan atau menekankan pemikiran yang dimiliki. Kesepuluh, pusatkan pada masalah yang dibahas. Terkadang Anda dan lawan bicara yang sudah terbawa emosi akan terus komplain dengan satu sama lainnya dan malah membahas masalah lain yang tidak berhubungan dengan fokus masalah saat itu. Pastikan bahwa Anda tidak melenceng dari masalah yang sedang dibahas. Jika lawan bicara membahas perkara yang lain, sampaikan kepada untuk fokus pada masalah yang sedang dihadapi sekarang ini. Ke-11, jangan takut kompromi. Saat sedang dalam perdebatan atau diskusi, Anda akan cenderung mempertahankan pendapat yang dimiliki karena merasa bahwa pemikiran tersebut Anda benar. Namun Anda juga harus paham bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang sama. Cara berkomunikasi yang baik mampu mempertahankan suatu hubungan. Karenanya jangan takut untuk berkompromi atau mencari jalan tengah. Dapat bertoleransi pendapat masing-masing orang. Ke-12, ingat
bahwa tidak dapat mengendalikan orang lain. Jangan memaksa orang lain ketika jalan kompromi tidak tercapai. Orang lain tidak bisa mengendalikan Anda, begitupun juga Anda tidak dapat mengendalikan orang lain. Ketika solusi yang didapatkan dan lawan bicara tetap ngotot, maka tidak ada salahnya untuk membahas masalah tersebut di lain waktu atau memutuskan untuk melakukannya dengan cara masing-masing. Sampai di sini penjelasan saya tentang cara berkomunikasi efektif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.